Jika di rumah keluarga William sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan Abimana dan Tiara, beda lagi dengan yang terjadi di kantor Edward. Kekasihnya Carla pagi-pagi sekali sudah mengeluh padanya karena anak buah Gali orang suruhannya dapat ditangkap oleh Jody. Gali saat itu menelpon Carla dan meminta uang tambahan setelah berhasil membakar butik milik Miss Jessie. Sesuai kesepakatan, kau akan membayarku 20% lagi. Setelah berhasil melakukan tugas pertamaku, desak Gali di dalam telepon. Tapi anak buahmu tertangkap, itu bisa membahayakanku. Pekerjaanmu tidak becus, hardik Carla. Tenang saja Nona, kau akan tetap aman. Anak buahku tidak akan buka mulut, kata Gali berusaha meyakinkan Carla. Kalau begini mereka bisa semakin waspada. Bisa-bisa rencana untuk membakar gedung pernikahannya bisa gagal. Carla tampak sangat kesal. Ia duduk di sofa lalu menyilangkan kakinya. Dari kursi kerjanya, Edward hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku Carla yang selalu tergesa-gesa dan tidak sabaran. Lebih mementingkan emosi ketimbang akal sehatnya. Tidak perlu ragu soal itu, percayalah saja padaku. Jadi segera transfer 20% lagi ke rekening yang sama seperti kemarin. Kau yakin kita berhasil melakukan rencana selanjutnya tanpa ketahuan lagi? Tentu saja aku yakin. Kali ini aku sendiri yang akan melakukannya. Ngomong-ngomong soal gedung pernikahan, sepertinya pernikahan mereka diundur. Benarkah? Tanya Carla dengan mata berbinar. Benar Nona, sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi dari pihak keluarga Williams untuk memakai gedung hotel itu. Jawab Gali. Carla tersenyum senang. Ia tidak tahu saja kalau pernikahan mereka sudah dialihkan ke rumah Abimana. Bagus, setidaknya pekerjaanmu kemarin tidak sia-sia. Ya sudah, aku akan transfer setelah ini. Baik Nona, aku tunggu. Carla pun mematikan panggilan itu. Wajahnya yang tadi kusut berubah senang. Jangan senang dulu, seharusnya kau lebih berhati-hati lagi. Lagi pula jika hanya butik yang terbakar, mereka masih bisa mencari butik lain. Ucap Edward lalu berjalan mendekati Carla dan duduk di sampingnya. Setidaknya pernikahan mereka diundur, aku masih bisa menyiapkan rencanaku dengan baik untuk membatalkan pernikahan mereka. Jawab Carla dengan penuh percaya diri. Terserah kau saja, yang jelas kau harus berhati-hati. Keluarga Williams terutama Abimana tidak akan tinggal diam setelah berhasil menangkap anak buah Gali. Apalagi asistennya Jody. Pria itu tidak bisa dianggap sepele. Kali ini Carla mengangguk menyetujui perkataan Edward. Ia memang harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai rencananya justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Semakin banyak cobaan yang datang menghampiri sebelum mereka melangsungkan pernikahan, maka semakin kuat juga tekad Abimana untuk segera menikahi Tiara. 1001 cara akan ia lakukan demi mempersunting gadis pujaan hatinya. Ia juga tidak berhenti berlatih menggerakkan kakinya agar ia bisa segera berjalan seperti dulu lagi. Salah satu semangat terbesarnya untuk kembali sembuh adalah Tiara, perawat yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Hari ini taman belakang rumah keluarga Williams sudah didekor seindah mungkin oleh Madam Rosalinda dan juga para pekerjanya yang mengusung tema outdoor wedding party. Bunga-bunga segar dengan dominasi warna-warna putih menghiasi tempat yang akan menjadi saksi janji suci Abimana dan Tiara. Para tamu tampak sudah mulai datang memenuhi tempat duduk yang sudah disediakan. Abimana sengaja tidak mengundang banyak orang, hanya ada kerabat dekat, para sahabat, beberapa rekan bisnis lamanya, dan tentunya para subscriber aku yang selalu setia menanti kisah mereka. Di dalam kamar pengantin, Tiara sudah selesai didandani oleh perias dari Madam Rosalinda. Gadis yang baru akan memasuki usia 20 tahun itu terlihat sangat cantik dan menawan dengan gaun yang ia kenakan. Riasannya terlihat natural, tapi begitu cocok di wajahnya. Madam Rosalinda yakin mempelai pria pasti langsung terpesona saat melihat Tiara. Yuk cus, kita turun ke bawah. Mempelai prianya pasti sudah tidak sabaran lagi sayang, ucap Madam Rosalinda dengan gemulai. Tiara dan Bibi Santi sampai terkekeh mendengarnya. Ya, hari ini Tiara akan didampingi oleh Bibi Santi pada saat pernikahannya. Tiara pun dituntun untuk segera turun ke tempat pernikahan mereka.
Di atas pelaminan, Abimana sudah duduk menunggu sang pengantin wanitanya dengan tidak sabar. Sedari tadi Abimana selalu saja menengok ke sana ke sini mencari di mana Tiara berada. Saat tatapannya bertemu dengan sang ibu yang duduk bersama keluarga lainnya, Fiona memberikan kode tanpa bersuara. Sabar sebentar. Abimana pun menganggukinya. Tak lama, musik mulai mengalun dengan perlahan untuk mengiringi kedatangan mempelai wanita. Sontak para tamu undangan yang datang melihat ke arah belakang karena penasaran dengan pengantin wanitanya. Sama halnya dengan Abimana, jantungnya berdegup makin kencang saat tahu Tiara sudah datang. Dek, dek, dek. Jantung itu kian cepat memompa di dalam dadanya. Sang mempelai wanita sudah terlihat dari kejauhan. Gadis itu begitu mempesonanya. Sebuah senyuman pun langsung menghiasi wajah mempelai pria. Tangan Tiara semakin menggenggam erat tangan Bibi Santi yang sedang menggandengnya. Bibi Santi tahu keponakannya itu pasti sangat gugup sekali saat ini. Wajar saja, itu adalah pengalaman pertama bagi Tiara, karena itu ia pasti sangat gugup. Tenang saja, semua akan baik-baik saja, tidak perlu terlalu khawatir ya, bisik Bibi Santi pada Tiara. Gadis itu mengangguk samar. Aku sangat gugup, Bi. Bibi Santi tersenyum. Itu hal yang sangat wajar setelah acara janji suci kalian selesai. Bibi yakin kau akan lebih lega. Nasihat Bibi Santi. Iya, Bi. Semoga saja aku tidak lupa dengan teks yang sudah aku hafal tadi malam, kata Tiara sambil tersenyum. Dari kejauhan Abimana tidak bisa melihat Tiara sedang berbisik pada Bibi Santi. Abimana dapat menebak gadis itu pasti sedang sangat gugup kali ini. Bahkan dari tadi Tiara tidak berani menatap ke calon suaminya. Beda dengan Abimana yang tidak berhenti menatap Tiara dari sejak gadis itu datang. Semakin lama langkah kaki itu semakin dekat ke arah pelaminan. Rasa gugup dalam diri Tiara dan juga Abimana ikut bertambah. Abimana tampak menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya dengan perlahan. Ia tidak boleh salah dalam mengucapkan janji suci nanti. Ia akan mengatakan apa yang ada di dalam hatinya dengan baik dan juga benar. Ia tidak boleh gugup. Ia tidak mau apa yang dia pikirkan beda dengan apa yang dia ucapkan seperti kejadian sebelumnya. Begitu Tiara sampai di pelaminan, Bibi Santi pun memberikan tangan Tiara kepada Abimana. Abimana menyambutnya dengan senang lalu tanpa sadar langsung mengecup punggung tangan gadis itu. Tuan sepertinya tidak sabaran sekali, bisik Jody yang duduk di sebelah Fiona. Bosmu itu jangan sampai bertindak gegabah karena tidak sabaran. Kau juga nanti kalau sudah menikah harus sabar, belum apa-apa sudah cium tangan segala. Fiona balas berbisik. Saya masih lama lagi menikahnya Nyonya, seloroh Jody. Jangan lama-lama, kau juga sudah tidak muda lagi, jawab Fiona. Mereka pun kembali melihat ke depan yang akan menikahkan Abimana dan Tiara sudah berdiri di tengah-tengah mereka. Jika mungkin pada umumnya mempelai pria akan menyambut mempelai wanita sambil berdiri tegak dengan kedua kakinya yang kokoh, tapi kali ini tidak untuk Abimana. Keterbatasan akan kemampuannya untuk berjalan membuat hatinya sedikit berdenyut melihat Tiara yang sudah begitu cantik bak ratu istana yang berjalan ke arahnya. Abimana mengecup lembut tangan Tiara yang dialihkan Bibi Santi padanya dengan penuh tekad dalam hati. Inilah tangan yang akan selalu kugenggam dalam setiap suka dan dukaku. Tangan yang akan selalu aku genggam dan juga aku jaga dengan sepenuh hatiku. Tangan yang sudah merawatku dengan mengalirkan kekuatan pada diriku untuk semangat dan bangkit dari keterpurukanku. Tangan yang akan selalu aku genggam sampai akhir hayatku. Kedua mata Abimana tampak memanas. Ia berdehem pelan untuk menetralkan perasaannya. Perasaan yang terlalu kuat untuk melindungi gadis tercintanya. Gadis yang dikirim oleh semesta untuk dirinya yang kala itu tengah terpuruk dalam kesedihannya. Jika biasanya sepasang pengantin akan berdiri sambil berhadapan sebelum mengucapkan janji suci, kali ini berbeda dengan mereka. Abimana duduk di atas kursi rodanya berhadapan dengan Tiara yang juga duduk di atas kursi yang telah disediakan untuknya. Mereka saling berhadapan dengan kedua tangan yang saling menggenggam erat satu sama lain, seolah saling memberikan kekuatan untuk tetap tegar menjalani semua rintangan bersama.
Dengan disaksikan para tamu undangan yang telah hadir, Abimana pun mengucapkan janji suci kepada Tiara. Janji yang akan mengikat mereka untuk terus bersama selamanya hingga maut yang memisahkan mereka. Bahkan setelah itu di kehidupan selanjutnya, bahkan mereka ingin selalu tetap bersama. Gemuruh tepuk tangan dan tangis yang mengharukan menyambut sahnya seorang gadis bernama Tiara menjadi istri dari seorang Abimana Williams. Mereka semua terharu atas keteguhan cinta kedua mempelai. Satu sama lain saling mengisi kekurangan. Hingga akhirnya sepasang cincin diberikan kepada kedua mempelai. Abimana lebih dulu memasangkan cincin ke jari manis istrinya. Setelah itu ia kembali mengecup lembut dan cukup lama tangan yang sudah ikhlas merawatnya. Selanjutnya, Tiara pun gantian memasangkan cincin ke jari manis sang suami. Ia pun mengecup tangan kokoh itu dengan penuh hormat, layaknya seorang istri yang siap menghormati kepala rumah tangganya. Dan yang paling tidak terduga setelah itu Abimana menatap kedua mata istrinya dalam-dalam. Tiara dapat melihat sepasang netra suaminya mulai berkaca-kaca. Berjanjilah padaku Tiara, berjanjilah untuk selalu menemani aku yang tidak sempurna ini. Aku yang banyak kekurangan, aku yang cacat celah. Dan sudilah kiranya engkau terus menjadi penyambung langkahku saat aku tidak mampu lagi berjalan. Terimalah aku apa adanya Tiara, aku yang tulus mencintaimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Bulir-bulir air mata langsung berderai begitu saja mendengar ungkapan cinta dari pria dingin yang selalu enggan berkata romantis di depannya. Ini adalah sebuah ungkapan cinta pertama dari pria yang dicintainya, yang mampu menggetarkan dada dan merasuk ke dalam renungan sanubarinya. Tiara mempererat genggaman tangannya pada sang suami. Ia tidak peduli seberapa banyak pasang mata yang menyaksikan air matanya tumpah ruah, tapi ia juga ingin mengutarakan perasaannya pada pria dingin yang kini mampu menghangatkan hatinya. Suamiku, Abimana Williams, aku akan selalu menerimamu dalam lebih dan kurangmu. Sebagaimana aku yang juga tidak sempurna sebagai manusia, aku akan selalu siap mendampingimu dalam segala suka dan duka. Aku akan menjadi kakimu saat kau tak mampu lagi melangkah. Aku akan menjadi matamu saat kau tidak mampu melihat. Aku akan menjadi tanganmu saat kau tidak mampu menggapai. Aku akan menjadi pendampingmu yang menyempurnakan dirimu yang tak sempurna. Karena aku pun tidak akan pernah sempurna tanpa kau di sisiku. Aku juga sangat mencintaimu suamiku. Ucapan Tiara dengan suara bergetar menahan tangis yang tak kunjung berhenti. Setelah mengucapkan itu, Tiara pun langsung menghamburkan kepelukan sang suami. Abimana langsung sigap merengkuh pinggang ramping itu hingga posisi Tiara berada di pangkuan suaminya. Tiara memeluk sang suami dengan erat diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu undangan yang ikut hanyut melihat kesaksian cinta mereka berdua. Tamu undangan sampai berdiri saking semangat memberikan support kepada kedua mempelai di pelaminan. Di kursi deretan keluarga ada Fiona yang saling berpelukan dengan Bibi Santi. Mereka tentu sangat terharu karena anak-anak mereka akhirnya mendapatkan jodoh yang terbaik yang dikirim oleh Tuhan pada saat yang tepat. Jody, sang asisten yang jarang tersentuh dengan hal-hal romantis seperti ini, malah ikut meneteskan air mata. Ia tahu betul bagaimana terpuruknya sang tuan muda ketika pertama kali mendapatkan kecelakaan. Dan kini semua penderitaan tuan mudanya seakan sirna setelah Tiara datang ke dalam hidupnya dengan cahaya cinta. Abimana melerai pelukannya. Lalu menangkup kedua pipi sang istri dengan penuh kelembutan. Ia menghapus air mata Tiara dengan kedua ibu jarinya. Sudah, jangan banyak menangis, nanti riasanmu luntur. Abimana mencoba menghibur istrinya. Kasihan pria tulang lunak itu, harus repot memperbaiki riasanmu nanti. Tambah Abimana lagi yang membuat Tiara akhirnya tertawa kecil. Ia lalu memukul dada bidang sang suami dengan pelan. Tidak bisakah kau sedikit romantis seperti tadi? Apa begitu caramu membujuk istrimu ini? Rengek Tiara dengan manja. Abimana sedikit tergelak. Wah, aku suka sekali bahasamu. Kemarin saja kau begitu kaku memanggil namaku. Sekarang kau sangat luas sekali bicara padaku, goda Abimana.
Ih, sudahlah, jangan menggodaku terus. Tiara memukuli dada bidang suaminya lagi. Melihat kedua mempelai tak memperdulikan tamu undangan, Madam Rosalinda tiba-tiba memiliki ide nih untuk mengompori para tamu yang hadir. Enak aja mereka berdua-duaan bermesraan di atas sana, batin Madam Rosalinda. Pria yang memakai high heels itu tiba-tiba berteriak, "Cium, cium, cium." Tamu undangan yang lain, terutama barisan para subscriber, juga ikut bersorak mengikuti Madam Rosalinda. Cium, cium, cium. Abimana dan Tiara nampak terkejut melihat Madam Rosalinda yang berteriak paling kencang. Abimana pun memutar bola matanya. Dia seperti dengar saja aku sedang mengumpatnya, bisik Abimana. Tiara terkekeh. Iya, dia sangat lucu. Madam Rosalinda kembali berteriak, "Ayo mempelai pria, dipersilahkan untuk mengecup mempelai wanita." Tiara mendadak gugup. Ia malah baru sadar sekarang sedang berada di atas pangkuan suaminya. Saat ia hendak berpindah duduk ke kursinya lagi, Abimana dengan cepat menahan pinggangnya. Tiara terkejut. Dengan tiba-tiba Abimana langsung mengecup kening istrinya dalam-dalam dan agak lama. Tiara pun langsung memejamkan matanya merasakan hangatnya ciuman itu. Semua tamu yang datang bertepuk tangan dan bersorak gembira dengan adegan yang baru mereka lihat. Sedangkan Madam Rosalinda bergumam tidak jelas sendirian. Ih, masa Sunnya di jidat sih? Sun di bibir kali, protesnya. Bersambung.